Tuh. Itu Udah, tuh. Oke guys, balik lagi bareng gua. Sebelumnya mohon maaf kalau kualitas videonya agak burik karena kita di outdoor dan ini pakai kamera HP. Oke, jadi di video kali ini gua bareng dua teman gua bakalan paranormal experience coy. Jadi tapi kami agak beda dikit daripada orang-orang lain tuh di outdoor di tempat yang serem gitu kan. Lihat nih ada kayak bekas-bekas bangunan gini, kurang horor apa gitu kan. Ya, jadi tempat yang sedang kami datangi ini tuh berlokasi di Puak. Ya, jadi kami nggak bakalan kasih tahu detailnya gimana, detail tempatnya, yang jelas ini di Puak. Jadi sebelum kami mulai paranormal experience-nya, lebih baik kalian klik dulu tombol subscribe-nya di bawah, tombol like-nya dan juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan tiap gua upload video baru cuy. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua di @rangga_markustian. Dan jangan lupa juga follow Instagram mereka berdua, linknya ada di deskripsi, oke? Jadi langsung aja kita mulai ke paranormal experience yang pertama, mungkin dari sebelah kiri dulu, dari ujung. Atau dari ujung dulu lah, dari ujung. Aduh. Ya, pengalaman saya saat ya ketemu kayak seperti makhluk halus itulah. Saya tuh pernah dulu tinggal di saya tuh pernah tinggal di rumah itu jauh dari desa lah. Istilahnya desa tapi jauh gitu. Nah, seperti itulah. Habis itu saya tuh kan tidur sama kakak saya itu di kelambu. Pas pula mati lampu kan. Habis itu saya menghidupkan flash HP. Tiba-tiba kayak ada gimana ya? Suara benda jatuh. Saya terbangun, tiba-tiba lampu HP itu berpindah tempat gitu. Tidak tahu apa sebabnya. Nah, Lampu HP berpindah tempat maksudnya? misalnya kan saya taruh di atas lemari nih. Bisa pindah di atas kelambu. Nah, kayak apa gitu lah kan. Ya habis tuh pas saya bangun tuh kayak saya tuh antara sadar antara enggak gitu. Saya lihat kayak ada benda terbang putih tapi kakinya enggak jejak. Mungkin bisa disebut ya seperti kuntilanak lah. Astaga. Jangan disebut. Seram. Ya sedikit merinding ya kan. Oke, lanjutlah dengan lanjutlah. Oke, kita lanjut. Oke guys, jadi sebelumnya nih cerita pengalaman horor ini udah sering gue ceritain sama Andra, dia juga udah sering dengar. Itu ceritanya sekitar tahun 2013 atau 2014an gitu. Dan dari tahun itu sampai tahun 2020 ini rumah gue tuh udah banyak apa ya istilahnya, udah direnovasi lah berulang-ulang kali. Jadi bentuk rumah gue yang dari 2014 sampai tahun sekarang itu udah beda jauh cuy. Jadi rumah gue tuh sama rumah nenek gue itu kayak nyambung gitu cuy. Rumah nenek gue di depannya, rumah gue di belakang rumah nenek gue. Dan dari rumah gue ke rumah nenek gue tuh ada satu pintu, yang dimana pintunya itu kayak apa ya, kayak homemade gitulah, kayak dibikin sendiri gitu sama bapak gue. Jadi bentuknya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu bagus lah gitu. Jadi pas satu saat tempat gua baring gitu sama keluarga gitu kan, tidur, pokoknya kami tuh tidur kayak bukan di kamar gitulah, kayak di depan TV kami tidurnya kan. Ada dalam ruangan, nggak di kamar lah intinya. Jadi ruangan itu ada pintu yang langsung nembus ke rumah nenek gua tadi itu. Jadi yang pintu itu tuh. Jadi pas gua baring udah tidur semuanya nih, semua keluarga gue udah pada tidur, tinggal gue sendiri yang belum tidur. Dan jadi di bawah pintu tuh kayak ada space kosong gitu, jadi kayak ada lubangnya gitu, tahu kan? Nah, pintunya ada rongga gitu. Ada rongga di bawahnya gitu, ada lubang. Jadi pas gue baring, kan baringnya lesehan tuh, otomatis lubang itu pas gua baring tuh lubang tuh kan langsung nampak gitu. Jadi pas gua suatu keluarga udah tidur, tinggal gua sendiri yang belum tidur. Dan
pas gua lihat ke bawah itu ada kayak kaki-kaki gitu cuy, rame-rame lewat gitu. Jadi yang bikin anehnya itu warna kakinya cuy, warna kakinya tuh ada yang hijau, ada yang merah, ada juga yang putih cuy. Jadi gua nggak tahu itu kaki apa, yang jelas pas mereka lewat itu berisik banget, kayak ramai gitu. Dan gua waktu itu sempat bingung antara mimpi atau asli, dan ternyata itu beneran asli cuy, beneran bukan mimpi gitu. Dan sampai sekarang gua belum tahu itu kaki apa. Yang jelas sekarang gua manggil itu, sampai sekarang gua manggil kaki itu kaki jin cuy. Nggak tahu kenapa, kepikiran dari mana, intinya gua manggilnya itu kaki jin. Ya udah sih, cuman itu aja pengalaman horor gua. Nggak cuman itu sih, kayak next aja. Oke, kali ini gue bakalan ceritain kisah horor gue pas masih kecil sih. Jadi pada saat itu umur gue sih baru 9 tahunan gitulah. Pas masih umur 9 tahunan tuh keluarga gue tuh masih susah kali cuy. Rumah kayu, rumah panggung, alas masih tikar. Ya buat kalian yang nggak tahu, rumah panggung tuh apa ya? Rumah yang bawahnya ada space kosong gitu, apa sih namanya? Ya pas kosong, cuman Kayak gitu cuman lah, di ada ruang kosong gitu. cuman di atas laut. Oh ya, paham. Ya. Tahu penagih kan? Orang Rana pasti tahu penagih. Kayak gitu kan? Kalau Mirip-mirip gitu lah. pokoknya macam di pelantar. Kalau orang-orang kota sih taunya pelantar, dekat daerah-daerah pelabuhan rumahnya. Jadi gua nih sama bokap gua pulang dari dari tempat jualan bokap gua, diantar karena bokap gua kan langsung mau jemput nyokap gua. Pada saat gua ditinggal, gua masuk cuci kaki, cuci muka, segala macam lah, langsung pergi ke tempat tidur. Rumah tuh waktu itu listrik belum dipasang sih, karena kan nunggu antrian bisa. Jadi pakai lilin gitu tuh gimana? Lilin sih. Pas pakai lilin tuh adalah setengah jaman gitu. Gua kira yang datang tuh bokap nyokap gua. Di ketok-ketok lah gitu kan. Gua tanya nih, siapa di luar. Ada yang ngetok pintu gitu. Nggak ada yang jawab. Habis itu gua tidur lagi. Habis itu kan ada yang ngetok pintu nih. Udah gue tanyain sekali lagi. Jadi gue tidur lagi sekitar 5 menitan gitu. Ada yang ngetok lagi pintunya. Jadi gue banget sih. jadi gue langsung keluar nih. Gue keluar ya tanpa basa-basi lagi lah. Nggak gue tanyain. Gue keluar, gue cariin. Dan ternyata di luar tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi tak tahu kenapa pas pula gue di luar nih, di bawah rumah tuh ada yang ngetok juga. Jadi gue ini kan rasa penasarannya tinggi kan. Kalau ada yang ganggu atau nggak apa gitu kan, responnya cepat. Jadi ketok 2 kali ngetok lah. Jadi gue langsung pas gue lagi di luar tuh. Jadi gue langsung aja gue nundukin kepala bawah kolong, gue tengokin Di bawah kolong rumah. Iya, di bawah rumah tuh. Jadi gue tengokin sekitar 2 menitan gitulah. Gue ngeliatin sambil nyari kan. Nggak lama bokap nyokap gue nyampe di rumah. Lepas tuh bokap gue nanya, ngapain?
Terus gua bilang ada yang ngetok-ngetok. Jadi bokap gua suruh masuk nih. Udah gua masuk. Nyokap gua masuk duluan. Habis itu bokap gua ke depan ngambil motor. Terus nggak lama dia manggil gua nih. Andra, sini dulu. Coba tengok tuh. Jadi gua pergi ke situ. Gua ngeliatin nih. Bokap gua bilang, nampak nggak itu yang apa nih, nampak nggak itu pocong dekat ujung jalan sana. Jadi gua bilang gini, nggak nampak pak, soalnya jauh, udah malam juga nih pak. Terus bapak gua tuh masih juga bapak gua tunjukin sambil tersenyum. Dan itu seriusan ada tuh dia ngerjain tuh sebenarnya. Seriusan ada. Sempat besoknya tuh masuk koran. Di daerah rumah gua tuh masuk koran, ada orang yang pingsan. Ada orang yang pingsan gara-gara ketemu pocong tuh. Oke. Jadi sekian. Sampai situ aja cerita gua. Oke, jadi kita cerita kan, maksudnya kita bahas dulu nih satu persatu secara logika gitu. Kan pasti setiap kejadian pasti ada lah bisa diceritain pakai logika gitu. Ya. Kecuali cerita dia Sampai aduh. Oke. Oke, jadi woi, dia woi. kalau menurut gua ya, cerita gua tuh kalau dijelaskan secara logika Atau enggak nyatanya lah. secara nyatanya gitulah, kita kesampingkan dulu masalah gaib-gaibnya. Kalau menurut gua tuh mungkin pas itu, soalnya pas itu udah malam juga cuy, sekitar jam berapa gitu dah. Pokoknya udah malam lah, jam 11-12an gitulah. Mungkin aja pas itu karena gua keseringan begadang dan gua kecapean, mungkin gua jadi berhalusinasi tinggi. Mungkin kalau menurut gua sih gitu sih. Kalau secara logikanya ya, kalau menurut gua. Kalau cerita gua sih, kalau secara logikanya lah, Nggak mungkin. Nggak ada logika ya. udah sampai masuk koran. Kalau menurut gua sih gini, kalau di benak gua aja lah. Awalnya sih gua kira bokap gua tuh nakutin gua kan. Jadi dalam pikiran gua tuh, palingan itu cuman ini doang, apa nih, orang cuma pakai baju putih sama celana putih doang, lagi jalan kan. Tapi yang bikin gua terkejutnya tuh ini Masuk koran tadi. masuk koran itu yang bikin nggak bisa masuk logika cuy. masuk koran, bayangkan masuk koran. Lanjut. Oke, kita next ke ceritanya Deka. Secara logika gimana tuh? Ya sekarang logika sih, saya kan tidur nih, belum tahu pasti itu betul apa enggak. Tapi sih saya kira itu mimpi biasa aja. Mimpi ya, kalau mimpi bisa mana lah kan, bisa kebayang ada juga gitu kan. Mungkin bisa juga sih sebelum Deka lihat posisi HP flash kan? Ya, HP flash. Posisi flash HP itu dipindahin, Deka nggak lihat, bisa aja, misal kakaknya mindahin ke siapa mindahin, cuma dia nggak lihat, bisa aja sih kan? Ya bisa aja, takut saya kan tidurnya agak itulah kan. Takut saya mereng sana mereng sini, takut nggak berpindah, cuma saya yang pindah. Itu logika saya seperti itu. Jadi pertama kita kasih rating dulu nih buat ceritanya Deka, dari 1 sampai 10 horornya berapa nih kira-kira? Dari Andra dulu lah. Kalau gua sih 7 lah. Ya kalau gua sih sama sih 7 ya. Karena apa nih? Bagi gua di dunia ini gua belum ketemu yang horor gituan. Nah, kalau menurut gua kasih 7 soalnya pas posisi itu dia masih berdua cuy sama kakaknya, nggak sendiri. Kalau pas gua kan rame, cuman semuanya pada tidur gitu, gua sendiri yang bangun. Nah sekarang buat cerita yang gua, kalian kasih rating berapa? Ya aku sih 7 lah. 7. Soalnya
baru pernah dengar soalnya kaki itu ada warna-warni gitu. Ya, gue juga heran tuh. Kalau lu? Kalau gua sih, kalau menurut gua berapa ya? 7,5 lah. Kenapa tuh 7,5? Karena itu kayak mengganggu kali lah. Soalnya kan katanya ramai tadi. Mungkin sama kayak Deka, yang cerita Deka juga tuh. Agak kayak lebih lah mengganggunya juga, sampai lampu pindah kan. Nah, sama ini juga berapa banyak kaki yang lewat di situ. Oke, kalau untuk cerita Andra nih ya, gue jujur aja nggak bohong, cerita Andra di antara cerita kami bertiga, cerita Andra yang paling serem cuy, sampai masuk koran kan. Berarti itu bukan kalian aja yang terganggu gitu kan? Berarti Ya, memang udah semuanya ada satu daerah. warga sekitar itu Udah tahu. udah diganggu juga. Nah, jadi gue kasih rating 9 cuy, sumpah serem. Ya, jauh dia datang situ bukan mau ganggu, dia datang situ mau minta tolong cabutin talinya. Memang Berapa? sama lah 9 berapa. Kenapa tuh 9? Soalnya tuh sudah sampai cabut tali pasti minta tolong apa? Siapa yang berani gitu kan? Oke, jadi segini aja video gua kali ini bareng dua teman gua. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tiap gua upload video baru cuy. Dan jangan lupa follow Instagram gua di @rangga_markustian. Dan follow juga Instagram mereka berdua, linknya ada di deskripsi. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya cuy. Oke. Udah.